Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian, mahasiswa yang saya cintai, yang saya hormati. Semoga hari ini tetap semangat dalam mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Ya, mohon maaf saya tidak bisa bertatap muka langsung ke kalian semua karena memang saat ini kita masih dilanda kesusahan dengan wabah COVID-19. Ya, semoga insya Allah bencana ini ataupun wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan tatap muka di kelas. Ya, pada hari ini kita akan melakukan atau membahas tentang bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Tapi pada bagian pertama kita akan bahas tentang sampel. Seperti kita ketahui, kadang-kadang mahasiswa, kadang-kadang banyak penelitian yang selalu menganggap bahwa metodologi penelitian itu dalam suatu riset ya kadang-kadang copy paste. Ya, ini kebanyakan dilakukan oleh mahasiswa. Kadang-kadang juga mahasiswa itu sering melakukan mengambil semua tanpa ada pertimbangan, mengambil semua teknik metodologi penelitian. Kadang-kadang wawancara dilakukan, survei dilakukan, observasi dilakukan, semuanya dilakukan, ya kan. Padahal tidak, kita melakukan metodologi penelitian ini sesuai dengan untuk menjawab research question ataupun tujuan penelitian. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang sampel. Ya, sampel ini adalah bagaimana kita bisa memilih ataupun melakukan identifikasi responden atau sampel siapa saja yang layak menjadi responden ataupun informan dalam penelitian kita. Ya, sampel yang baik itu memenuhi dua kriteria, yaitu sebagai berikut: akurat, ya, sampel yang tidak bias. Kadang-kadang kita selalu melupakan atau tidak tahu mungkin tentang ya bagaimana memilih suatu sampel tadi. Tapi kita ada beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi dari sampel tadi. Yang pertama, pemilihan sampel berdasarkan proksi yang tepat. Yang kedua, menghindari bias di seleksi sampel. Yang ketiga, menghindari bias hanya di perusahaan-perusahaan yang kita kenal, mungkin yang kita tahu ataupun yang kita inginkan. Jadi biasanya kita melakukan penelitian itu, mengambil suatu sampel, yaitu berdasarkan banyaknya populasi dari sampel tersebut, sehingga kita tidak dianggap bias atau tidak dianggap ya timpang sebelah dalam pengambilan keputusan. Nah, sampel yang mempunyai presisi yang tinggi adalah yang mempunyai kesalahan pengambilan sampel yang rendah. Yang kedua adalah kesalahan pengambilan sampel adalah seberapa jauh sampel berbeda dari yang dijelaskan dari populasinya. Presisi diukur dengan standar error dari of estimate. Semakin kecil standar of estimate, semakin tinggi presisi sampelnya. Presisi yang dapat ditingkatkan dengan jumlah sampelnya tadi. Semakin besar jumlah sampelnya, semakin kecil kesalahan standar estimasinya. Ya, di sini kalau bisa saya jelaskan di sini adalah bagaimana kita mengambil suatu sampel tadi dengan mungkin di banyak macam beragam tentang bermacam-macam dari responden tadi. Misalnya seperti ini.
kita ingin melakukan misalnya mengevaluasi e-learning pada Universitas Bina Dharma, ya kan? Tapi kita hanya mengambil sampel pada misalnya hanya pada mahasiswa saja, atau juga kita hanya melakukan atau mengambil sampel pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer saja. Padahal yang namanya e-learning tadi itu digunakan seluruh dari mahasiswa, dosen, bahkan karyawan, ya kan, untuk menghitung untuk menghitung honor dan sebagainya. Jadi kita akan melihat, ya kan, persentase, misalnya kita menggunakan tingkat persentase dari berapa banyak jumlah mahasiswa, berapa banyak jumlah dosen, dan berapa banyak jumlah karyawan tadi. Atau juga kita ingin melakukan kualitas e-learning tadi berdasarkan persepsi dari mahasiswa saja misalnya. Ya kita cuman mengambil data dari mahasiswa tadi. Nah, tapi kita harus memiliki selain dari persentase dari jumlah mahasiswa tersebut dari setiap fakultas, setiap program studi. Ya, misalnya seperti ini, banyak mahasiswa ilmu komputer itu ada jumlahnya 10.000, ya kan. Sedangkan misalnya 5.000. Jumlah mahasiswa ekonomi 2.000. Artinya kalau kita jumlah sampel kita 100, ya kan, 100, nanti 50%, ya, atau 50 dari responden itu adalah mahasiswa ilmu komputer, dan 20%, ya kan, dari sampel kita tadi adalah mahasiswa ekonomi. Itu karena sesuai dengan persentase jumlah populasi dari sampel kita tadi. Atau yang kedua tadi adalah melakukan membuat karakteristik dari sampel tadi, Bapak Ibu sekalian. Tidak semua mahasiswa itu dapat jadi sampel kita, ya kan? Oh kan Pak, mahasiswa Bina Dharma, iya betul. Bukannya semua mahasiswa itu bisa menjadi sampel kita, betul. Tapi kita wajib melihat atau mengidentifikasi siapa saja yang bisa atau yang dapat menjadi sampel kita tadi. Contoh, mahasiswa itu kita harus memilih sampel kita, yaitu yang pertama adalah mahasiswa aktif. Jadi kita tidak bisa memilih mahasiswa yang lagi cuti, lagi misalnya stop out, ya. Otomatis adalah yang kita jadi sampel adalah mahasiswa yang aktif. Aktif di sini adalah yang teregistrasi pada saat kita melakukan pengambilan data tadi, pengambilan sampel tadi. Itu yang pertama. Jadi kita memiliki karakteristik dalam pengambilan sampel tadi. Yang pertama apa? Mahasiswa yang jadi responden kita atau sampel kita adalah mahasiswa yang aktif. Yang kedua, mahasiswa yang telah minimal menempuh 3 semester. Ngapun ya nak 3 semester Pak? Karena kita bisa mengestimasikan bahwa misalnya mahasiswa yang telah menempuh yang 3 semester, 2 semester, artinya semester 3 ke atas yang jadi sampel kita. Karena kita menganggap menjustifikasi bahwa mahasiswa yang telah semester 3 itu telah
paham benar dengan keadaan e-learning tadi. Kalau kita tanya misalnya semester 1, mungkin mereka belum tahu atau belum familiar sangat dengan e-learning tadi. Nah, itu yang jadi contoh karakteristik yang kedua misalnya. Ya kan? Mungkin karakteristik yang ketiga adalah mahasiswa yang telah misalnya berinteraksi langsung dengan e-learning. Ya, mungkin kita akan identifikasi karakteristik-karakteristik yang akan kita gunakan untuk memvaliditas bahwa data yang kita gunakan, yang kita ambil itu adalah valid, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak disalahkan, oh penelitian awak ini basing-basing baik, penelitian awak ini cuman fokus sama ini, tapi datanya tidak sesuai, ya kan. Nah, karena kenapa? Semua penelitian yang biasanya itu selalu ditanyakan, waktu kita ingin melakukan penelitian, Bapak Ibu, melakukan atau submit suatu jurnal, yang ditanya sekalian adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan data. Itu yang ditanya pertama kali. Ya, selanjutnya adalah, nah, selain karakteristik, ya kan, kita juga ada teknik-tekniknya tadi, Pak. Misalnya kita ingin melakukan pengambilan data di kota Palembang. Oh, banyak itu Palembang. Ada seluruh masyarakat Palembang kita jadikan sampel tadi. Nah, kita ada teknik proses pengambilan yang ada di lapangan, ya kan. Ada 2 metode, yaitu metode probabilitas, non probabilitas, ya kan. Kalau probabilitas yaitu random sederhana, kita acak, ya kita pilih, ya kan, sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua adalah random kompleks, yaitu ada 4: symmetric random sampling, clustering sampling, stratified sampling, dan double sampling tadi. Dan nanti kita jelaskan pertama-tama. Nah, ada systematic random sampling, dilakukan dengan membagi populasi sebanyak dan bagian dan mengambil sebuah sampel pada masing-masing bagian, dimulai dari bagian pertama secara random, ya kan. Jadi kita hanya membuat, ya kan, mengelompokkan sampel-sampel yang kita akan ambil tadi, ya kan. Ya misalnya ada mahasiswa tadi kita kelompokkan, mahasiswa komputer, ada mahasiswa ekonomi, ada mahasiswa ini bla 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 dan sebagainya tadi. Dan selanjutnya adalah clustering sampling, dilakukan dengan membagi populasi dalam beberapa grup. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, clustering ini bisa kita lakukan juga dengan, ya kita bisa melihat kita kelompokkan dari berbagai jenis usahanya, misalnya pendidikan dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah sampling yang bertahap, yaitu adalah mengambil sampel random sederhana dapat dilakukan di dalam masing-masing strata, tingkatan, Bapak Ibu. Tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat tadi atau dalam populasi dalam penelitian kita tadi. Jadi kita bisa melihat bahwa mana yang layak maupun yang tidak layak dalam penelitian kita tadi. Selanjutnya adalah double sampling, yaitu dengan dasar sampel yang ada dan dari informasi yang diperoleh dan digunakan untuk mengambil sampel yang berikutnya. Ya, kalau saya lihat definisi ini, kita akan melihat bahwa sampel ini adalah digunakan untuk misalnya
kadang-kadang kita melakukan penelitian itu, Bapak Ibu mahasiswa, adalah pada saat kita ingin tidak mengetahui responden kita tuh siapa-siapa saja, yang akan kita wawancara itu siapa saja. Itu biasanya yang paling susah dalam penelitian, Bapak Ibu. Misalnya saya ingin mewawancara profesional muda yang memiliki misalnya sertifikat network security yang ada di Indonesia, ya kan? Otomatis kita akan menggunakan tadi, ya ini sama-sama miripnya dengan snowball penelitian atau tahap-tahapnya penelitian snowball. Dari satu kita tahu si A akan menginformasikan, oh saya punya teman yang memiliki sertifikat CCNA yang ada di kota Bandung. Saya datang ke Bandung, saya wawancara lagi. Selanjutnya banyak dan banyak lagi, ya kan? Nah ini non probabilitas, ada purposive sampling sama snowball sampling tadi. Ini purposive sampling ya diambil dengan populasi berdasarkan sesuatu ketika tertentu tadi yang seperti saya bilangkan tadi, ya kan? Yang kedua adalah snowball sampling. Ini sama seperti yang memiliki suatu, kita mengambil suatu penelitian, menjadikan menentukan responden berdasarkan saran atau masukan dari responden yang sebelumnya tadi. Ya, ini terdapat 4 strategi pengumpulan data, yaitu strategi pengamatan langsung atau observasi, strategi opini, strategi arsip atau dokumen, dan strategi analytical atau analisis tadi. Nah, untuk pengamatan langsung Bapak Ibu sekalian, ya kan biasa kita lakukan observasi dan wawancara. Lapangan tadi studi waktu dan gerak, eksperimen dan manipulasi. Ini yang bisa kita lakukan dalam pengamatan langsung. Jadi Pak, kita cukup melakukan observasi dan wawancara, itu bisa dilakukan dalam penelitian kita. Jadi cuma satu observasi dan wawancara, boleh. Jadi tidak usah harus ada apa tuh namanya itu survei, enggak. Kalau observasi sudah cukup dan menjawab pertanyaan kita ataupun tujuan penelitian kita, ya sudah kita lakukan tanpa harus melakukan double teknik pengumpulan data yang lain tadi, ya kan? Strategi opini, mendapatkan data opini individu, survei, mendapatkan opini grup atau DLP ataupun ya grup discussion group yang ada. Ya, selanjutnya adalah ini group discussion. Misalnya kita menanyakan, berdiskusi dengan beberapa grup yang ada berdasarkan sekelompok orang tertentu dengan hasil penelitian kita, atau juga dengan melakukan survei per individu tadi. Atau strategi arsip, yaitu dokumen. Ya, biasanya penelitian ini yang paling banyak jarang dilakukan oleh mahasiswa adalah data time series misalnya. Saya tuh paling senang kalau melihat mahasiswa itu melakukan penelitian dengan menggunakan data 5 tahun ke belakang. Untuk melihat apa? Untuk melakukan pengamatan ataupun menganalisis suatu kebijakan yang baru pada suatu perusahaan tadi. Misalnya perusahaan telah menggunakan atau menerapkan teknologi yang berbasis lingkungan atau green IT dalam suatu perusahaan pada tahun misalnya 2015. Nah, kita lihat apakah konsep ini misalnya atau kebijakan ini itu berdampak enggak sama operasional ataupun pada operasional suatu perusahaan tadi. Jangan sampai kita sudah melakukan penelitian, sudah menerapkan suatu kebijakan dalam suatu organisasi tapi tidak jalan.
Nah, kita bisa melakukan dengan metode apa? Metode strategi arsip tadi. Kita bisa melihat, mengamati, misalnya melihat rekening listrik. Semenjak menerapkan Green IT pada Universitas Bina Dharma, jumlah pemakaian listrik, konsumsi listriknya menurun 10% per tahun. Artinya itu sudah menjadi hasil penelitian. Jadi kita bisa melihat, wah, sudah bisa menjawab penelitian kita tadi tanpa harus melakukan mengelola, menganalisis ataupun segala macam. Ya cukup seperti itu. Yang selanjutnya adalah strategi analisis yang mendapatkan data logik, periset, metode matematik yang pakai net bias dan segala macam. Kita membeli data, terus kita olah datanya, mungkin data mining dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari pengumpulan data. Ya, satu ada mainstream yang dianut atau pola pikir dari suatu penelitian tadi. Tujuan level yang akan diteliti, apakah level tadi cuman sampai di tahap awal ataupun sudah sampai ke hubungan-hubungan ataupun juga pembuatan suatu model. Ya, pengontrolan dari periset, batasan-batasan tadi Bapak Ibu. Ya kan, kita tidak melakukan peneliti di bidang dari sudut pandang behavior atau tingkah laku dari pengguna. Kita cuma melakukan kualitas dalam e-learning tadi. Itu cukup mudah, bisa dilakukan. Kemudahan riset jika datanya tersedia. Nah, ini yang saya lihat tadi Bapak Ibu. Kita dalam melakukan penelitian, biasanya kalau saya sebagai pembimbing, saya tanya dulu, datanya mudah tak didapat. Jangan sampai sudah di ACC judul, tahunya data tadi tidak dapat, tidak ada. Nak ngulang lagi susah. Nak minta persetujuan judul dari Kapoldi ke PPM lagi, ribet panjang, tidak selesai dalam 1 bulan. Validasi luar dan kedalaman riset tadi. Ya, seberapa dalam, seberapa luas penelitian itu juga berpengaruh dari teknik pengumpulan data. Kalau cukup di kota Palembang, ya sudah di kota Palembang. Tapi kadang-kadang, wah, harus se-Indonesia. Itu yang lebih ribet lagi. Validitas internal. Ya, validitas internal ini adalah tingkatan dari tim mungkin yang ada di dalam penelitian tadi. Biaya dan waktu. Of course, exactly biaya dan waktu. Jangan sampai kita terlena dengan biaya dan waktu. Ini yang jadi perhatian saya dengan waktu. Biasanya mahasiswa itu dalam meneliti tidak fokus sama waktu. Ya, menganggap penelitian itu adalah sesuatu yang mudah. Kalau penelitian saya di mahasiswa saya selalu pantau. Jadi kalau mahasiswa bimbingan saya, mahasiswa bukan cari dosen, tapi dosen yang cari mahasiswa. Karena saya ada kepentingan di situ. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk materi sampling pada hari ini cukup sekian ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah nanti saya lanjutkan di tahap sesi selanjutnya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.